Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailin Fadila dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2021A NIM 21050974037. Pada video ini saya akan membahas mengenai web server dan DNS server. Saya juga akan mensimulasikan mengenai web server dan DNS server. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai web server terlebih dahulu. Apa sih web server itu? Web server dapat diartikan sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau biasa disebut dengan HTML. Web server juga bisa diartikan sebagai bagian dari perangkat keras hardware maupun bagian dari perangkat lunak software. Kegunaan web server pada hardware untuk menyimpan semua data, di mana web server bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Yang kedua, kegunaan web server pada software untuk pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Untuk fungsi secara umum sendiri, web server ada tiga. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Dan yang ketiga yaitu melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Setidaknya ada 5 produk web browser. Yang pertama yaitu Apache, yang merupakan produk web server yang open source. Yang kedua ada Nginx, yaitu produk web server yang memiliki performa tinggi. Lalu yang ketiga ada IIS, yaitu produk web server yang mendukung penuh pada Windows. Lalu yang keempat ada Lightspeed web server, yaitu produk web server yang memiliki penjagaan DDoS. Dan yang terakhir yaitu ada GWS. Lalu HTML, apa sih HTML itu? HTML adalah Hypertext Markup Language, di mana hypertext memiliki pengertian yaitu sebuah teks dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya hanya dengan mengklik teks tersebut. Lalu untuk markup sendiri yaitu menggunakan tanda mark untuk menandai bagian-bagian dari teks. Jadi dapat disimpulkan bahwa HTML adalah sebuah bahasa dasar pembuatan web. Lalu yang kedua ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan Hyperpedia. Seperangkat aturan untuk mentransfer file, teks, gambar, suara, video, dan semua file multimedia lainnya di www. Lalu ada HTTPS, yaitu Hypertext Transfer Protocol Secure, yang memungkinkan komunikasi data antara web client dan web server terenkripsi. Lalu saya akan mensimulasikan mengenai web server. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan simulasi mengenai web server, di mana rangkaian yang dipakai yaitu rangkaian seperti ini, merupakan gabungan rangkaian sebelumnya, yaitu subnetting, routing dinamis, dan juga rangkaian DHCP. Untuk pensettingan rangkaian-rangkaian tersebut bisa dilihat pada video saya sebelumnya. Lalu untuk web server ini kita harus memastikan bahwasannya antara PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone tersambung dengan web server. Kita bisa melihat apakah tersambung atau tidak dengan cara melakukan ping. Kita coba. Yang pertama yaitu dari PC 1. Kita coba ping. Lalu kita tuliskan IP dari web server yaitu 43.43.43.1. Kita enter.
Apabila muncul tulisan replay seperti ini, maka itu menandakan bahwa PC1 sudah terhubung atau tersambung dengan web server. Lalu kita coba juga ping di PC4. Ini desktop, lalu command prompt kita tulis ping 43.43.43.1, kita enter. Untuk PC4 juga terdapatlah replay yang berarti PC4 dan server sudah tersambung. Lalu kita mencoba di laptop. Command prompt kita tulis ping 43.43.43.1, kita enter. Laptop juga menampilkan tulisan replay yang berarti laptop juga sudah tersambung dengan web server. Lalu yang terakhir kita coba ping dari smartphone. Command prompt kita tulis ping 43.43.43.1, kita enter. Smartphone juga sudah tersambung dengan web server. Selanjutnya, untuk kita akan men-setting server web servernya. Kita buka, lalu kita menuju ke service, kita menuju ke HTTP, lalu di HTTP untuk HTTP-nya ini kita on-kan, lalu di indeks HTML ini kita edit. Untuk tulisan editnya kita bisa melihat dari website ini. Kita ganti ke indeks HTML menjadi ini, kita copy, lalu ini kita pastekan seperti ini. Lalu acuannya adalah ini, nanti ya harusnya yang muncul di web yaitu tulisan ini, sama datang di official website com.com, seperti itu. Setelah maaf, kita save. Oke, setelah kita ganti, selanjutnya pada PC1 dan laptop kan kita coba melihat apakah web server tersebut sudah benar. Dari PC1 kita menuju ke web browser, lalu kita tuliskan URL-nya yaitu http://43434341, enter. Dan website yang kita tuju sudah sama seperti yang kita tuliskan di indeks HTML pada web server. Lalu kita akan mencoba melihat di laptop. Kita buka web browser, lalu kita tuliskan http:// lalu kita tuliskan http://43434341, kita enter. Untuk di laptop juga sudah berhasil menampilkan website. Lalu kita juga bisa mencoba di smartphone. Kita buka di web browser, lalu kita tuliskan http://43434341, kita enter. Dan di smartphone juga sudah menampilkan websitenya. Baik, setelah melakukan simulasi mengenai web server, selanjutnya saya akan membahas mengenai DNS server. Apa sih DNS server itu? DNS server adalah domain name server, yang sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Research Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Untuk fungsi dari DNS server sendiri yaitu
Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Untuk bagian-bagian DNS, yang pertama ada root level domain yang berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Yang kedua ada top level domain, ekstensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat dua jenis, yaitu GTLD atau Generic Top Level Domain dan CCLTD atau Country Code Top Level Domain. Lalu yang ketiga ada Second Level Domain. Nama lain untuk domain itu sendiri yang sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Yang keempat ada Third Level Domain atau subdomain yang merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Lalu yang kelima ada hostname atau scheme yang merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Lalu ada 10 macam-macam DNS. Yang pertama A record atau address record yang berfungsi untuk menyimpan informasi soal hostname, time to live, dan IP versus for address. Lalu yang kedua ada AAA record, yaitu untuk menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IP versus 6 address. Yang ketiga ada MX record, yaitu merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Lalu yang keempat ada CNAME record, digunakan untuk redirect domain atau subdomain ke sebuah IP address lewat fungsi satu ini tidak diperlukan memperbarui DNS record. Lalu yang kelima ada NS record, merujuk subdomain pada autoritatif name server yang diinginkan. Lalu ada PTE record, memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname. Yang ketujuh ada CERT record, menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. Yang kedelapan ada SRV record, menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam priority, name, weight, port, point, dan TTL. Yang kesembilan ada TXT record, membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. Dan yang ke-10 ada SOA record, bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone. Baik, selanjutnya saya akan melakukan simulasi mengenai DNS server. Baik, untuk selanjutnya yaitu simulasi yang kedua, saya akan melakukan simulasi mengenai DNS server, di mana rangkaian yang saya pakai untuk simulasi DNS server yaitu rangkaian yang sama yang saya gunakan pada simulasi web server, di mana rangkaian tersebut merupakan rangkaian dari gabungan rangkaian yang telah saya buat sebelumnya, yaitu rangkaian subnetting, rangkaian routing dinamis, dan juga latihan DHCP. Untuk yang pertama pada DNS server ini, kita harus memastikan apakah PC1, PC4, laptop, dan smartphone sudah tersambung ke web server dan DNS server. Kita akan mengetahuinya dengan cara mengopingkan. Kita ping dari PC1, kita ping ke web server terlebih dahulu, yaitu ping dengan IP web server yaitu 43.43.43.1. Kita enter. Apabila terdapat tulisan replay, berarti PC1 sudah tersambung dengan web server. Lalu kita akan meng-ping ke DNS server, yaitu ping 33.33.33.1. Kita enter.
Ini berarti untuk PC1 juga sudah tersambung ke DNS server. Lalu kita lanjut ke PC4. Kita ke desktop, ke command prompt, lalu kita tulis ping 43.43.43.1 untuk mengetahui apakah PC4 tersambung dengan web server. Dan PC4 sudah tersambung dengan web server. Lalu kita juga mengetahui apakah PC4 tersambung dengan DNS server. Ping 33.33.33.1, kita enter. Dan PC4 juga sudah tersambung ke DNS server. Lalu kita akan melakukan ping di laptop. Desktop, lalu command prompt, kita tulis ping, lalu IP web server yaitu 43.43.43.1, kita enter. Dan laptop juga sudah tersambung ke server, lalu kita ping lagi untuk mengetahui apakah tersambung ke DNS server. 33.33.33.1, kita enter. Dan laptop juga sudah tersambung ke DNS server. Lalu selanjutnya kita akan melakukan ping di smartphone. Kunci desktop, lalu ke command prompt, lalu kita tekan ping dan IP dari web server yaitu 43.43.43.1, kita enter. Smartphone sudah tersambung ke web server. Lalu kita lihat apakah tersambung juga ke DNS server. Ping 33.33.33.1, lalu kita enter. Dan smartphone juga sudah tersambung ke DNS server. Lalu jika semuanya sudah tersambung, lalu selanjutnya untuk di DNS server kita akan menuju service, kita menuju ke DNS, lalu kita nyalakan untuk DNS service-nya. Setelah itu kita juga perlu untuk mengentrikan DNS. Ini saya sudah mengentrikan dua. Yang pertama yaitu dengan newjarcom.com dengan tipe A record dan addressnya yaitu 43.43.43.1. Lalu yang kedua ada www.jarcom.com dengan tipenya cname dan hostname-nya yaitu jarcom.com. Setelah itu kita akan melakukan NS lookup dari PC1 dan laptop, di mana NS lookup ini digunakan untuk mengetahui apakah sudah menjangkau atau domain tersebut sudah sesuai dengan IP yang kita inginkan. Lalu dari PC1 kita menuju ke command prompt, lalu kita tuliskan NS lookup. Lalu kita tuliskan domainnya yaitu jarcom.com. Ini sudah ada. Lalu yang kedua NS lookup www.jarcom.com. Untuk www.jarcom.com juga sudah dijangkau dari satu. Lalu selanjutnya kita akan NS lookup juga di laptop. Tuliskan NS lookup pasti jarcom.com. Jarcom.com sudah dijangkau atau sesuai dengan ini. Lalu yang kedua untuk NS lookup www.jarcom.com. Lalu kita enter dan www.jarcom.com juga sudah terjangkau atau diketahui oleh laptop. Lalu yang selanjutnya kita lakukan yaitu pada PC1 kita akan mengecek menjalankan jarcom.com dan www.jarcom.com pada web browsernya. Di URL kita akan menuliskan jarcom.com dan website jarcom.com ditemukan di PC1.
Selanjutnya kita juga akan melakukan di laptop. Kita ke web browser, lalu kita tuliskan di URL-nya itu jarcom.com. Enter. Di laptop juga sudah menemukan website dengan domain jarcom.com. Lalu kita mencoba untuk yang www.jarcom.com. Kita mencoba web browser, lalu di URL kita tuliskan www.jarcom.com. www.jarcom.com juga sudah ditemukan ini websitenya oleh PC1 domainnya. Lalu kita coba di laptop. Kita buka web browser, lalu kita tuliskan www.jarcom.com. Enter. Website www.jarcom.com juga sudah diketahui di laptop. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.